bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, ini adalah momentum bulan Syawal. Setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, hablum minallah kita sudah kita tunaikan, dan kita berharap semoga amaliyah Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena untuk mengetahui apakah amaliyah ibadah kita itu diterima atau tidak, itu bisa kita lihat menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan alamatul qabul at-ta'at antusala bi ta'atin ba'daha, wa alamatul raddiha antusala bi maksiatin ma ahsana ba'dal hasanah wa akbaha sayyi'ata ba'dal hasanah. Yang artinya tanda-tanda ketaatan itu diterima yaitu apabila setelahnya dia konsisten terus melakukan ketaatan sesudahnya. Dan tanda-tanda ketaatan ditolak itu setelahnya dia melakukan maksiat. Ma ahsana hasanata ba'dal hasanah. Kebaikan kita lakukan, kemudian setelah itu kita melakukan kebaikan yang lain. Wa aqbala sayyi'ata ba'da hasanah. Dan sejelek-jeleknya keburukan adalah kita melakukan keburukan setelah kebaikan. Ini menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi kita bisa lihat nih, setelah Ramadan yang begitu sangat luar biasa sebagai mudarasah mendidik kita untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan saja tingkatkan keimanan, ketakwaan itu terlihat dengan penuhnya masjid. Kita lakukan dengan ketaatan hanya karena Allah Ta'ala. Maka janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau kita melakukan aktivitas Ramadan dengan niat iman, dengan niat keikhlasan, baik sholat kita, baik puasa kita, maka janji baginda Nabi adalah setelah kita melakukan itu, ghafarulana mutaqabbil dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi pas di 1 Syawal, hari yang fitri, maka itu disebut dengan minal aidin wal faidin. Itu kita mendapatkan 1 hari kemenangan, kembali ke fitrah, kembali ke suci bagaikan anak bayi yang lahir dari ibunya, bersih, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rangkaian dari kita melakukan amal ibadah bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, atau disebut dengan aktivitas hablum minallah. Dan pada hari ini tidak hanya hablum minallah, kata baginda Nabi, ada satu lagi untuk bisa membersihkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang mungkin kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, perkataan maupun perbuatan mungkin yang menyakiti hati tetangga, teman, saudara, kerabat, dan sebagainya.
maka hari inilah momentum yang paling tepat untuk menghalalkan yang haram, halal bihalalin, menghalalkan sesuatu yang tadinya kita lakukan yang tidak sesuai dengan syariat atau menyakiti hati saudara kita, maka kita halalkan di momentum halal bihalal ini. Kita maafkan kesalahannya dan juga kita menerima maaf dari orang yang lain. Jadi saling maaf memaafkan. Ini hablum minan nas. Karena kesalahan itu kesalahan manusia atau orang lain itu tidak begitu saja hilang kecuali dimaafkan oleh orang tersebut. Bahkan dalam kisahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW sewaktu sholat id itu, setelah selesai sholat id beliau mengucapkan amin sampai 3 kali, amin sampai 3 kali, amin. Sehingga setelah sholat id tersebut para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku dengar engkau menyebutkan amin, 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 tapi kita tidak mendengar ada doa. Terus kata baginda Nabi, kamu tidak tahu? Tidak ya Rasulullah. Jadi Rasulullah menceritakan ketika setelah selesai sholat id pada waktu itu datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mohon minta izin kepada baginda Nabi, ya Muhammad, saya ingin berdoa, maka engkau aminkan. Logikanya adalah kalau malaikat Jibril yang berdoa, baginda Rasul Muhammad SAW yang mengaminkan, kira-kira doa itu meleset apa enggak? Enggak. Mungkin insya Allah tidak akan meleset, karena yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Yang pertama doanya adalah, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Baginda menyebutkan amin. Jadi kalau kita sebagai anak, kita mungkin belum tentu menjadi orang tua, tapi kalau anak sudah pasti kita menjadi anak. Yang paling utama adalah kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Jangan sampai kita naudzubillah durhaka kepada orang tua. Makanya di setiap momen Lebaran itu pasti ada adat kebiasaan yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mudik Lebaran, yang mana orang-orang tua yang di kampung perlu dikunjungi anak-anaknya yang sedang merantau. Maka ini kegiatan ini itu sangat baik sekali. Kenapa? Itu tadi supaya puasa dan ibadahnya selama 1 bulan penuh Ramadan diterima. Kita tunjukkan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bukan disebut dengan anak durhaka. Karena yang berdoa ini malaikat Jibril, dan yang mengaminkan ini adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, Bu, ini ada yang bertanya, Pak, kenapa hanya istri yang durhaka? Emang nggak ada suami yang durhaka? Ini konteksnya lain. Kalau dalam Islam, suami itu adalah sebagai pemimpin di keluarga. Bahkan nanti di yaumil akhirat yang ditanya oleh Allah itu adalah suaminya. Yang bertanggung jawab pada keluarganya itu suaminya. Makanya di sini malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Hati-hati, Bu, karena memang suami ini adalah pemimpin.
Dan bahkan suatu riwayat baginda Nabi, kalau ada manusia yang suruh bersujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Inilah kedudukan suami yang begitu penting. Tapi kalau suaminya mengajak untuk musyrik, itu lain lagi perkara. Itu tidak perlu ditaati. Kalau suami kita sudah taat sesuai dengan syariat, wajib ibu untuk taat kepada suami. Karena di dalam keluarga itu suami yang utama bagi istri atau ibu. Tapi bagi bapak yang paling utama tetap adalah ibu sebagai orang tua yang selalu harus kita berbakti sebagai anak. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril ketika selesai sholat id pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan muslim yang lain. Nah, disinilah momentum halal bihalal ini, kita saling memaafkan. Karena memang memberi maaf itu adalah yang paling berat. Tapi keutamaan yang paling utama itu adalah yang memberi maaf. Bahkan tadi ayat yang saya baca, bahwasanya orang yang bertakwa itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal katimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita disuruh segera untuk bertaubat, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah untuk mohon ampunan dari Tuhan. Wa jannatu arduhas samawat, yang mana surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu yang pertama adalah yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, ini termasuk orang yang bertakwa itu bisa menahan amarah, bukan hanya kepada orang lain, kepada keluarga sendiri, kepada anak, kepada istri, dia juga harus sanggup menahan amarah. Kadang-kadang ada orang itu sanggup menahan amarah hanya kepada orang lain, begitu kepada keluarganya dia tidak sanggup menahan amarah, melampiaskan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini juga ada kisah ketika baginda Nabi perang Badar, perang yang begitu besar. Kenapa disebut perang yang begitu besar? Karena pada waktu itu kaum muslimin cuma sedikit, 313 orang, sedangkan kaum musuh kafir Quraisy itu 1000 orang, 3 kali lipat. Kaum muslimin pada waktu itu melawan kaum musyrik Quraisy 3 kali lipat, maka disebut dengan perang yang begitu besar. Tapi baginda Nabi menyatakan min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini perang yang kecil, kata baginda Nabi. Kita akan menuju perang yang lebih besar lagi nanti. Apa kata baginda Nabi? Yaitu memerangi hawa nafsu. Ini yang berat, Bu, sangat berat untuk memerangi hawa nafsu sendiri. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak, saya sendiri juga masih belajar untuk menahan hawa nafsu. Karena ini adalah merupakan ciri tanda bagi orang yang takwa. Wal kadhibina al-ghaidh, orang yang bisa menahan amarahnya kepada siapapun amarahnya, bahkan terlebih kepada keluarga sendiri. Kemudian berikutnya ciri-ciri orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain.
Memang kalau kita ucapkan begitu ringan untuk memberi maaf kesalahan orang lain. Kenapa? Karena memang itu adanya di hati, Bu. Pak, sakitnya itu di sini. Kalau ingat kelakuannya, masya Allah, kita mungkin tidak mau ingin memaafkan. Tapi kalau kita dengar ayat ini, bahwasanya ciri orang yang bertakwa itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan kita harus mencontoh figur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan memberikan maaf bahkan kepada orang yang menjahati atau bahkan menyakiti, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya. Baginda Nabi memberi maaf, seorang yang memberi maaf. Dalam kisahnya kita sering dengar ketika baginda Nabi berangkat mau ke Ka'bah, selalu diludahi orang kafir, selalu diludahi, begitu seterusnya tiap jalan. Tapi begitu ya orang yang meludahi enggak kelihatan, baginda Nabi menanyakan, kemana si fulan? Begitu mendengar si fulan sakit, beliau langsung menjenguk dengan membawa buah tangan, sehingga yang si fulan ini yang jahat kepada baginda Nabi melihat akhlak beliau yang begitu agung, begitu dijenguk oleh baginda Nabi, terkejut. Ternyata selama ini orang yang saya sakiti, orang yang saya zalimi perhatian dengan saya. Maka seketika itu juga orang tersebut mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau sudah wafat pun, itu kita mendengar kisahnya, yaitu seorang yang pengemis buta di Madinah Al-Munawwarah ketika baginda Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Dia bertanya kepada anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa saja yang dilakukan oleh baginda Nabi? Apakah ada yang belum dilakukan? Kata baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada. Beliau sering pergi ke pasar, ke ujung tiap pagi untuk memberikan makan pada seorang pengemis buta. Maka pada waktu itu baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sebelumnya. Dia berjalan menuju pasar, kemudian menemui pengemis buta. Yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi apa? Memberikan makan. Tapi caranya berbeda, sehingga pengemis buta yang biasanya diberikan makan oleh baginda Nabi, ini orang lain, berbeda perlakuannya. Maka dia bertanya, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa memberi saya makan. Dan pengemis itu sambil memaki-maki baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar hatinya terasa menangis. Ternyata orang yang sering diberi makan baginda Nabi, mulutnya ini seperti sekeji ini, menyakiti, memaki, bahkan menghujat. Tapi beliau terus memberikan makan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, benar, saya bukan orang yang biasa memberi makan kepada. Saya adalah Abu Bakar, dan yang biasa memberikan makan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar bahwasanya yang biasa memberi makan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengemis buta tersebut nangis dan isak-isak. Ternyata yang biasa tiap hari aku maki, aku hujat, ternyata beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diiringi sesak tangisnya, maka pengemis buta itu mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memaafkan
kepada siapa, baik kepada kawan maupun lawan, dimaafkan. Makanya di dalam surat dalam Al-Quran, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain termasuk ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Jadi kita telah dimudarasah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang mulia. Itu hakikatnya adalah hanya untuk menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan oleh kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, inilah momen yang tepat di acara halal bihalal ini, di bulan Syawal ini, kita saling memaafkan kesalahan kita, perbuatan kita, ucapan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, agar kita menjadi orang yang takwa, agar kita ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi, agar ketaatan kita diterima, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh. Kalau ada kekurangan dari puasa kita selama 1 bulan penuh, ada satu amalan di bulan Syawal yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menyempurnakan puasa kita selama 1 bulan penuh. Apa amalan itu? Amalan itu adalah puasa sunnah Syawal 6 hari. Man shoma Ramadana thumma adba sitta sawadin kal yaumid dahr. Jadi barang siapa puasa Ramadan kemudian dilanjut dengan puasa Syawal 6 hari, seperti puasa selama 1 tahun. Seperti puasa selama 1 tahun. Faidahnya puasa 6 hari Syawal ini itu sangat banyak sekali faidahnya. Selain menyempurnakan amalan ibadah Ramadan kita selama 1 bulan penuh, juga akan menyempurnakan puasa kita menjadi 1 tahun, yang artinya sebulan penuh ditambah 6 hari, karena dalam 1 tahun itu 360 hari. Amalan sunnah dikalikan 10, 6 dikali 10, 60. Kalau sebulan 30 hari dikali 10, 300. 300 ditambah 60, 360 hari atau 1 tahun. Jadi masih ada kesempatan nih di Syawal ini, kalau mungkin belum memenuhi untuk melakukan amalan sunnah yang dianjurkan baginda Nabi nih. Ini baru tanggal 19 atau tanggal 20 Syawal. Masih ada kurang lebih 10 hari lagi. Kalau yang belum sempat untuk Syawal bisa dilakukan segera. Karena memang kalau saya dulu di Jawa itu begitu Ramadan 1 Syawal besoknya udah puasa Syawal langsung, 2 hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kemudian hari ke-7 selesai 6 hari, baru di sana itu disebut hari raya ketupat, bodoh ketupat ya Pak Bursid ya. Kalau di Jawa seperti itu langsung, tapi kalau di sini kita mau puasa Syawal di hari kedua, sayang ketupat itu udah dimasak, sayang pesor, sayang rendang. Akhirnya puasa Syawal kita nggak berurutan. Tidak apa-apa, yang penting dalam 1 bulan Syawal kita melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari walaupun tidak berurutan. Memang adat kebiasaan suatu wilayah beda dengan wilayah yang lain. Apalagi di sini ya Bu ya. Kalian sini langsung begitu Lebaran langsung ketupat. Beda kalau di Jawa dulu saya mondok itu
ketupatnya baru setelah puasa 6 hari, di hari yang ke-7 baru, maka disebut dengan bodoh ketupat lebaran, ketupat. Jadi seperti itu. Itu anjuran amalan sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW di bulan Syawal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih hampir 50 menit saya menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan acara ini menjadi barokah. Amin. Barokah buat kita yang hadir pada kesempatan ini, dan juga tak lupa kita doakan keluarga kita atau saudara kita yang sedang sakit dirawat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa lagi beraktivitas seperti biasa di lingkungan kita. Amin. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberkahi umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi luaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, dan juga kita doakan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa abadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa'fana ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bis syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jaghil Fatihah. Ya faridal ham ya kashifal gham ya man di abdihi wa yaghfir wa yarham wa idfil bala ya Allah wa idfil bala ya Rahman wa idfil bala ya Rahim min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma rabban nasi ajibil basi an rudi wa an najwa anta wasfihim anta syafi la shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min
أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.